Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini akan dibahas cara membuat jurnal penyesuaian dengan metode HPP pada perusahaan dagang. Untuk Anda yang saat ini belum bisa membuat jurnal penyesuaian dengan metode HPP, silahkan simak baik-baik video ini sampai selesai agar Anda dapat membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan metode HPP secara tepat. Pada video sebelumnya, kita telah membahas cara membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, dalam video ini kita akan membahas cara membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang menggunakan metode HPP atau harga pokok penjualan. Untuk dapat membuat jurnal penyesuaian dengan metode HPP, maka kita harus memahami dulu unsur pembentuk HPP. Unsur pembentuk harga pokok penjualan atau HPP ada 5. Yang pertama yaitu persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan ini ada 2 jenis, yaitu persediaan barang dagangan awal dan persediaan barang dagangan akhir. PBD ini saya singkat dari persediaan barang dagangan. Unsur yang kedua yaitu pembelian. Unsur yang ketiga biaya angkut pembelian. Unsur yang keempat potongan pembelian, dan unsur yang kelima retur pembelian. Kelima unsur pembentuk harga pokok penjualan ini memiliki sifat masing-masing. Untuk persediaan barang dagangan awal ini sifatnya menambah HPP. Sedangkan persediaan barang dagangan akhir ini sifatnya mengurangi HPP. Kemudian unsur yang kedua yaitu pembelian, ini sifatnya menambah HPP. Unsur biaya angkut pembelian sifatnya menambah HPP. Berikutnya potongan pembelian dan retur pembelian, ini sifatnya mengurangi HPP. Nah, dari 5 unsur pembentuk harga pokok penjualan ini, maka jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan dengan metode HPP bisa kita buat. Kita membuat jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan dengan memperhatikan sifat-sifat dari kelima unsur pembentuk HPP. Jadi jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan untuk persediaan barang dagangan awal yaitu debitnya HPP. Sedangkan untuk kreditnya ada persediaan barang dagangan awal. Kita lihat HPP atau harga pokok penjualan ada di posisi debit. Hal ini karena HPP-nya bertambah. Yang menambah HPP yaitu persediaan barang dagangan awal. Jadi sifat dari persediaan barang dagangan awal yaitu menambah HPP. Akibat HPP-nya bertambah maka HPP ada di posisi debit. Kemudian kita lihat yang menambah HPP yaitu pembelian. Maka pembelian di sini posisinya di kredit. Lalu selanjutnya yaitu biaya angkut pembelian. Kemudian berikutnya yaitu kita akan mencatat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan akhir. Untuk persediaan barang dagangan akhir sifatnya yaitu mengurangi HPP. Maka HPP berkurang posisinya harus di kredit. HPP-nya di kredit. Debitnya yaitu persediaan barang dagangan akhir, PBD.
D. Lalu kita lihat yang mengurangi HPP yaitu potongan pembelian. Maka potongan pembeliannya juga di debit. Selanjutnya retur pembelian. Nah, jadi teman-teman, jurnal penyesuaian dengan metode HPP ini digunakan hanya untuk mencatat akun persediaan barang dagangan. Sedangkan jurnal penyesuaian yang lainnya, misalkan ada penyusutan, ada beban perlengkapan, dan sebagainya, itu sama saja dengan metode ikhtisar laba rugi. Perbedaannya hanya pada saat mencatat atau menjurnal persediaan barang dagangan. Nah, sekarang berapakah angka atau saldo dari HPP, persediaan barang dagangan, pembelian, biaya angkut, dan sebagainya? Nah, saldo persediaan barang dagangan awal ini didapat dari neraca saldo. Untuk pembelian dan biaya angkut pembelian juga berasal dari neraca saldo. Sekarang untuk saldo persediaan barang dagangan akhir ini berasal dari data stock of name atau data penyesuaian pada akhir periode. Lalu untuk potongan pembelian dan retur pembelian ini berasal dari data neraca saldo. Kemudian untuk besarnya saldo HPP didapat dari penjumlahan dari saldo persediaan barang dagangan awal, pembelian, dan biaya angkut pembelian. Selanjutnya untuk saldo HPP yang dikredit berasal dari penjumlahan dari persediaan barang dagangan akhir, potongan pembelian, dan retur pembelian. Jadi singkatnya, jurnal penyesuaian untuk mencatat penyesuaian persediaan barang dagangan dilakukan dengan cara mengeluarkan persediaan barang dagangan awal dan memasukkan atau mencatat persediaan barang dagangan akhir. Nah, mengapa persediaan barang dagangan ini perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya? Hal ini karena persediaan barang dagangan awal ini tercatat pada neraca saldo memiliki saldo yang berbeda dengan saldo persediaan barang dagangan yang ada di gudang atau stock of name. Jadi singkatnya, saldo persediaan barang dagangan yang sudah dicatat pada neraca saldo berbeda dengan saldo persediaan barang dagangan berdasarkan perhitungan fisik di gudang perusahaan. Jadi, jurnal penyesuaian dengan metode HPP yang dibuat untuk melakukan penyesuaian persediaan barang dagangan yaitu dengan mengeluarkan persediaan barang dagangan awal dan memasukkan persediaan barang dagangan akhir. Jadi, persediaan barang dagangan awal ini dihapuskan dan mencatat persediaan barang dagangan akhir. Mengapa persediaan barang dagangan awal ini dihapuskan atau dikeluarkan? Karena persediaan barang dagangan awal ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Saldo persediaan barang dagangan yang sebenarnya yaitu persediaan barang dagangan akhir atau persediaan barang dagangan yang sesuai dengan data penyesuaian atau data dari stock of name di gudang perusahaan. Nah, sekarang sudah saya jelaskan bagaimana cara untuk membuat jurnal penyesuaian dengan metode HPP khususnya untuk mencatat jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan. Agar lebih jelas, maka mari kita sama-sama membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang berdasarkan ilustrasi soal yang terjadi pada PT Kurma Sehat. Nah, teman-teman, kita sekarang akan membuat
jurnal penyesuaian dengan metode HPP pada PT Kurma Sehat periode Maret 2021. Kita lihat di sebelah kiri sudah ada neraca saldo pada bulan Maret 2021 dan di bawahnya ada beberapa data penyesuaian. Data penyesuaian ini muncul pada akhir periode Maret 2021. Langsung saja kita lihat data penyesuaian yang pertama. Persediaan barang dagangan akhir senilai Rp7.900.000. Nah, jadi pada akhir periode setelah dihitung secara fisik pada gudang Kurma Sehat didapat data bahwa persediaan barang dagangan yang tersedia adalah senilai Rp7.900.000. Namun kita lihat pada neraca saldo persediaan barang dagangan berjumlah Rp7.500.000. Jadi ada perbedaan saldo pada neraca saldo 7.500.000 sedangkan pada perhitungan fisik di gudang ada Rp7.900.000. Nah, inilah kondisi yang mengharuskan persediaan barang dagangan dibuatkan jurnal penyesuaian. Jadi ada perbedaan antara saldo yang sudah dicatat dengan data kenyataan yang ada pada gudang. Cara membuatkan jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan yaitu dengan cara mengeluarkan saldo persediaan barang dagangan awal dan memasukkan saldo persediaan barang dagangan akhir. Nah, saldo yang benar adalah saldo yang terdapat pada data penyesuaian atau saldo yang berasal dari data stock of name di gudang perusahaan. Langsung saja kita tulis pada jurnal penyesuaian, kolom tanggal kita isi tanggal 31 karena jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode. Lalu pada kolom keterangan kita isi dengan harga pokok penjualan atau HPP, posisi debit, dan kreditnya nanti ada persediaan barang dagangan awal. Persediaan barang dagangan awal kita posisikan pada posisi kredit. Mengapa? Karena kita akan mengeluarkan atau menghilangkan saldo persediaan barang dagangan awal. Kita lihat pada neraca saldo posisinya debit, maka untuk mengeluarkan saldo ini atau menghilangkan saldo ini kita posisikan pada lawannya yaitu kredit. Sehingga pada jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan diposisikan di kredit. Lalu masih di posisi kredit ada pembelian. Kita ingat lagi bahwa unsur-unsur pembentuk HPP ada 5, yaitu persediaan barang dagangan, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan biaya angkut pembelian. Nah, di sini HPP-nya posisinya debit atau HPP-nya bertambah. Jadi unsur yang menambah HPP yaitu persediaan barang dagangan awal, pembelian, dan biaya angkut pembelian. Nah, karena pada neraca saldo tidak ada biaya angkut pembelian, maka kita tidak perlu menulisnya. Nah, sekarang kita lihat saldonya. Persediaan barang dagangan awal kita lihat pada neraca saldo yaitu Rp7.500.000. Lalu untuk pembelian, kita lihat saldo pembelian pada neraca saldo yaitu Rp24.950.000. Nah, sekarang HPP berapa saldonya? Kita tinggal menjumlahkan saja saldo persediaan barang dagangan awal dengan saldo pembelian. Hasilnya yaitu Rp32.450.000. Nah, dengan jurnal ini maka kita sudah mengeluarkan persediaan barang dagangan awal. Lalu berikutnya kita akan mencatat persediaan barang dagangan akhir atau persediaan barang dagangan yang sebenarnya. Posisi debit persediaan barang dagangan akhir.
Lalu kita lihat saldo persediaan barang dagangan akhir yaitu Rp7.900.000. Kita letakkan atau posisikan pada posisi debit. Lalu selain persediaan barang dagangan akhir, unsur HPP yang mengurangi HPP yaitu retur pembelian dan potongan pembelian. Maka kita tulis di sini retur pembelian, posisinya debit. Dan potongan pembelian. Saldonya kita lihat pada neraca saldo retur pembelian yaitu Rp1.350.000. Potongan pembelian Rp276.000. Lalu posisi kreditnya yaitu HPP. Saldonya yaitu kita tinggal menjumlahkan saldo persediaan barang dagangan akhir ditambah retur pembelian ditambah potongan pembelian. Hasilnya yaitu Rp9.526.000. Nah, sekarang kita telah membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan. Jadi, saya ulangi lagi. Jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan dengan menggunakan metode HPP dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu yang pertama, kita mengeluarkan persediaan barang dagangan awal, yang kedua, kita memasukkan persediaan barang dagangan akhir atau persediaan barang dagangan yang sebenarnya. Saat kita mengeluarkan persediaan barang dagangan awal, kita melihat bahwa posisi persediaan barang dagangan pada neraca saldo ada di posisi debit. Sehingga untuk mengeluarkannya, maka kita harus memposisikan pada posisi kredit. Posisi debitnya diisi dengan HPP, harga pokok penjualan. Nah, selain persediaan barang dagangan awal, unsur HPP yang menambah saldo HPP yaitu pembelian dan biaya angkut pembelian. Namun, karena dalam neraca saldo PT Kurma Sehat ini tidak ada biaya angkut pembelian, yang ada hanya pembelian saja, maka kita tulis pembelian. Biaya angkut pembelian tidak perlu ditulis. Berikutnya, saldo untuk persediaan barang dagangan, kita lihat pada saldo neraca saldo yaitu Rp7.500.000. Untuk saldo pembelian sama, kita juga melihat pada neraca saldo yaitu Rp24.950.000. Pada langkah kedua yaitu kita memasukkan persediaan barang dagangan akhir dilakukan dengan cara mendebet persediaan barang dagangan akhir dan unsur-unsur pembentuk HPP yang mengurangi HPP, yaitu ada retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, pada posisi kreditnya kita tuliskan HPP. Untuk saldonya dari persediaan barang dagangan akhir, kita melihat pada data penyesuaian. Data penyesuaian ini sesuai dengan perhitungan fisik pada gudang perusahaan. Sedangkan saldo retur pembelian dan potongan pembelian kita lihat pada neraca saldo, retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, sekarang untuk data penyesuaian yang pertama sudah kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Sekarang kita lihat data penyesuaian yang kedua. Inventaris disusutkan 14% per tahun. Jadi teman-teman, inventaris pada neraca saldo ini yaitu sejumlah Rp4.250.000. Ini setahunnya disusutkan 14%. Nah, sekarang kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk penyusutan selama 1 bulan, yaitu bulan Maret. Kita lakukan perhitungan dulu. Penyusutan satu tahun (14%)
dari Rp4.250.000. Hasilnya yaitu Rp595.000. Nah, sekarang kita akan mencari atau menghitung berapa penyusutan untuk 1 bulan. Kita tinggal membagi Rp595.000 dengan 12 bulan. Hasilnya yaitu Rp49.583. Kita boleh membulatkannya menjadi Rp50.000. Jadi jurnal penyesuaian yang dibuat untuk penyesuaian yang kedua yaitu pada kolom tanggal kita isi tanggal 31. Pada kolom keterangan kita isi debitnya beban penyusutan inventaris, kreditnya akumulasi penyusutan inventaris. Saldonya yaitu Rp50.000. Sekarang kita lihat data penyesuaian yang ketiga. Perlengkapan yang tersisa yaitu Rp95.000. Nah, jadi teman-teman, pada neraca saldo perlengkapan senilai Rp287.000. Namun pada akhir periode di sini diketahui bahwa perlengkapan hanya tersisa Rp95.000. Jadi saldo perlengkapan yang ada di neraca saldo tidak sesuai. Sedangkan saldo yang benar atau yang sesuai yaitu Rp95.000. Jadi perhitungannya begini. Pada awalnya perlengkapan saldonya yaitu Rp287.000. Namun pada akhir periode setelah dilakukan cek fisik, perlengkapan yang tersisa hanya Rp95.000. Nah, Rp95.000 inilah saldo yang benar. Sementara pada pembukuan kita sudah menulisnya saldo perlengkapan Rp287.000. Jadi kita perlu membuat jurnal penyesuaian agar saldo perlengkapan menunjukkan angka yang benar, yaitu Rp95.000. Caranya yaitu dengan mengurangkan Rp287.000 dengan Rp192.000. Nah, jadi kita perlu membuat jurnal penyesuaian yang mengkredit perlengkapan senilai Rp192.000. Langsung saja kita buat jurnal penyesuaiannya tanggal 31. Posisi debit yaitu beban perlengkapan. Posisi kredit perlengkapan. Saldonya yaitu Rp192.000. Sekarang kita lihat data penyesuaian yang keempat. Sewa gudang yang terbayar adalah untuk 2 bulan, yaitu Maret dan April. Jadi beban sewa gudang yang tercatat pada neraca saldo yaitu Rp500.000 ini adalah untuk 2 bulan. Sementara kita melakukan pembukuan untuk 1 bulan. Jadi data Rp500.000 ini tidak tepat, sehingga kita perlu membuat jurnal penyesuaian agar beban sewa gudang ini tercatat 1 bulan saja. Perhitungannya begini. Jadi saldo Rp500.000
Ini adalah untuk 2 bulan. Sedangkan kita harus mencatatnya untuk 1 bulan, yaitu bulan Maret. Jadi kita perlu menghitung berapakah beban sewa gudang untuk 1 bulan saja. Caranya yaitu dengan membagi Rp500.000 dengan 2, yaitu Rp250.000. Kita langsung saja catat jurnal penyesuaian. Untuk penyesuaian yang keempat, pada kolom tanggal kita isi tanggal 31. Pada kolom debit kita tulis beban sewa gudang dibayar di muka. Pada kolom kredit kita tulis beban sewa gudang. Saldonya yaitu Rp250.000. Berikutnya kita lihat penyesuaian yang kelima. Iklan yang belum dibayar yaitu Rp20.000. Jadi PT Kurma Sehat sampai dengan akhir periode memiliki utang iklan. Nah, kita lihat pada neraca saldo belum ada akun hutang iklan. Maka pada jurnal penyesuaian kita tulis kolom tanggal 31. Kolom keterangan pada posisi debit kita tulis beban iklan. Pada posisi kredit, utang iklan. Saldonya yaitu berdasarkan data penyesuaiannya yaitu Rp20.000. Nah, sekarang data penyesuaian di sini sudah kita buatkan semua jurnal penyesuaiannya. Langkah terakhir pada pembuatan jurnal penyesuaian ini yaitu menjumlahkan seluruh saldo pada kolom debit dan menjumlahkan seluruh saldo pada kolom kredit. Hasilnya harus sama antara debit dan kredit. Setelah saya hitung, hasilnya untuk kolom debit yaitu Rp42.488.000. Kolom kredit juga sama yaitu Rp42.488.000. Alhamdulillah, pembahasan cara membuat jurnal penyesuaian dengan metode HPP pada perusahaan dagang sudah selesai. Semoga dengan menonton video ini dari awal sampai akhir, Anda sekarang dapat membuat jurnal penyesuaian dengan metode HPP secara benar. Untuk selanjutnya, kita akan membahas cara posting jurnal penyesuaian yang telah kita buat ke dalam buku besar. Untuk Anda yang saat ini masih belum bisa memposting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar, silahkan simak pada video selanjutnya. Salam sukses akuntansi pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.